Bang, katanya, kalau belajar filsafat, sudah dapat gelar sarjana filsafat, kira-kira kerjanya apa lu, Bang? Karobi Sagara. Ini dipanggilnya Karobi aja ya. Sugara, bukan Oh, Sagara. lumayan, lumayan. Sugara, Sugara kan? Sugara, Tadi bilangnya? Sagara. Oh iya, gitu. Oh iya, maaf, maaf. Ulangin ya. Dikat ya. Ulangin. Ini kita panggilnya Karobi aja nih ya. Silakan. Oke, gimana kabarnya, Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Tadi perjalanan ke sini gimana? Aman ya? Aman tapi lumayan macet ya Raja. Iya, emang karena udah sore juga kan ya. Iya. Masih Waktu hari. jam kerja juga Iya, kan. pulang jam kerja. Betul. Oke. Tapi nggak mengganggu jadwal yang lain ya? Insya Allah tidak. Gitu. Kan kayaknya sibuk banget nih. Ya alhamdulillah lah banyak aktivitas. Masih banyak aktivitas. Sekarang kesibukannya apa, Kak? Masih di dunia pendidikan, masih mengajar lah gitu. Mengajar di? Di salah satu pesantren di Kota Serang. Oke, di daerah mana tuh, Kak? Di daerah Sumber Pecung. Oh, Sumber Pecung, deket Sumber ya? Pecung dekat Pasar Rau, di bener-bener di tengah jantung kota Serang lah. Oke, berarti kesehariannya sibuk mengajar ya? Sibuk mengajar dan ya aktivitas selain itu di luar ya menggeluti dunia filsafat gitu ya. Menggeluti di dunia filsafat. Betul Itu sekali. kegiatan apa tuh, Kak? Ya kegiatan seperti kajian komunitas filsafat itu yang kami buat khususnya di daerah Serang gitu. Komunitas. Komunitas seperti komunitas gitu. Apa tuh namanya, Kak? Sekolah Filsafat Averus. Sekolah Filsafat Averus. Betul. Itu sebenarnya sekolah gimana sih, Kak? Sebenarnya penamaan Averus itu kan kita ambil dari salah satu nama filosof muslim, namanya itu Ibnu Rus, tapi kalau di barat itu panggilannya namanya Averus, seperti Ibnu Sina gitu ya, dipanggilnya Avicenna gitu segala macam. Kenapa sekolah gitu ya? Sebenarnya seperti komunitas biasa lah, seperti komunitas kajian, diskusi biasa segala macam, tapi memang biar lebih apa ya, di muka publik itu lebih dikenal serius gitu toh. Jadi biar beken namanya maka dibuat sekolah gitu ya. Jadi seolah-olah orang melihatnya ini adalah sebuah lembaga gitu ya. Padahal mah hanya komunitas gitu segala macam yang khusus membidangi apa ya, kajian-kajian seputar filsafat, dan itu orientasinya filsafatnya filsafat Islam begitu. Itu udah lama, Kak, terbentuknya? Alhamdulillah sejak berdirinya sampai sekarang kurang lebih 2 menit. 2 menit lagi. Kurang lebih 2 tahun. Oh, udah 2 tahun. Udah 2 berjalan tahun. 2 tahun ya? Sejak tanggal, kalau tidak salah ya, waktu ulang tahun kemarin, sejak tanggal 20 Juli 2020. Sekarang sudah 2022. Jadi sudah hampir 2 tahun gitu. Oke, udah lumayan lama ya. Alhamdulillah, lumayan lama. Sebenarnya apa sih, Kak, yang melatar belakangi terbentuknya komunitas tersebut? Oke. Jadi sebenarnya ada beberapa kecenderungan atau dalam pengertian filsafat di daerah Serang khususnya gitu ya, masih dipandang sebagai sesuatu yang dalam tanda kutip tidak memiliki efek dan apa ya, berpikir secara filosofisnya juga orang-orang Serang saya rasa masih kurang gitu ya. Makanya kami dengan direktur, saya sebagainya di sini sebagai kepala sekolah sebenarnya. Saya kepala sekolahnya gitu ya. Jadi direkturnya ada, guru saya gitu tuh. Saya pengen membumikan filsafat. Jadi cita-cita kami tuh kami pengen membumikan filsafat di daerah Serang terutama begitu ya. Alhamdulillah juga selama 2 tahun sekolah filsafat Averus dalam pengertian secara primordial di Serang sudah dikenal cukup baik lah di dunia publik Serang dengan berbagai macam kajian seputar apapun itu yang dalam tanda kutip filsafat begitu ya. Bahkan dosen-dosen kampus di lingkungan Serang sudah mengakui tentang keberadaan sekolah filsafat Averus gitu ya. Bahkan ada sebagian mahasiswa juga gitu ya di salah satu kampus negeri di Serang menjadikan sekolah filsafat Averus itu sebagai kampus kedua untuk mempelajari filsafat, terutama di filsafat Islam gitu. Alhamdulillah. Menurut Kakak nih, kan ada banyak nih beberapa orang lah yang menganggap mempelajari filsafat itu tuh belum begitu penting gitu. Gimana sih tanggapan Kakak? Oke, bukan cuma nggak penting, tapi orang itu asumsinya filsafat itu pada wilayah sesat. Oh gitu.
Iya, sering sekali orang mengasumsikan filsafat itu dunia sesat. Mempelajari filsafat sesat. Mengkaji filsafat sesat. Apalagi sampai mengaplikasikan, mengamalkan. Itu menjadi orang yang sangat sesat gitu ya. Ini terkadang asumsi-asumsi yang harus diluruskan gitu ya, khususnya di wilayah akademik gitu ya, di wilayah akademisi segala macam. Bahkan pandangan itu menjadikan orang menganggap filsafat zaman sekarang, kenapa dia bilang bahwasanya filsafat kurang bermanfaat segala macam, terus terang belajar filsafat nggak menghasilkan uang. Beda dengan contoh kita belajar ekonomi, kita belajar teknik mesin, kita belajar segala macam yang sifatnya bisa diaplikasikan di dunia kerja. Tapi orang salah paham bahwa justru seharusnya filsafatlah sebagai akar sebab dari semua ilmu pengetahuan itu. Ini terkadang yang menganggap bahwa filsafat tidak berefek, filsafat tidak memiliki nilai aksiologis gitu. Ini jadi problem. Ini masalahnya gitu ya. Kemudian selanjutnya juga filsafat terkadang kenapa dipahami selalu sesat? Karena orang menganggap filsafat cuma membahas perihal Tuhan, padahal tidak. Filsafat tidak melulu kita membahas tentang perihal keberadaan Tuhan. Filsafat tidak melulu kita memikirkan tentang keberadaan alam semesta, tidak. Tapi filsafat mencoba untuk masuk pada wilayah ranah sosial, wilayah ranah pendidikan, segala macam. Bagaimana sih filsafat membaca pendidikan Indonesia? Bagaimana sih filsafat memecah permasalahan sosial di Indonesia gitu. Nah itulah seharusnya masyarakat sadar bahwasanya penting sekali mempelajari filsafat karena berpotensi untuk mengaktifkan akal sehat manusia. Begitu. Banyak berarti ya yang dipelajarin. Banyak bukan sekali. hanya mempelajari tentang keberadaan Tuhan ya. Bukan Luas ya sebenarnya. Luas sekali, bahkan luas. Bahkan di dalam filsafat, kenapa kecenderungan saya sangat menyukai filsafat? Karena dengan filsafat kita bisa mengukur, kita bisa menelaah, kita bisa mengidentifikasi ini benar, ini salah, ini baik, ini buruk. Tentu ada alat yang digunakan untuk menjustifikasi ini baik, ini buruk, ini benar dan ini salah. Tadi namanya Sekolah Filsafat Averus ya? Averus, betul. Averus. Itu kenapa sih Kak namanya jadi itu? Penamaan Sekolah Filsafat Ibnu Rus atau Averus. Iya. Yang pertama ini soal belum adanya nama tersebut digunakan oleh komunitas filsafat. Pertama itu. Ini berarti pertama kali. Ini pertama kali Sekolah Filsafat Ibnu Rus itu ada, minimal di daerah Banten lah, di daerah Serang gitu ya. Jadi sengaja mencari sesuatu yang baru lah tentunya. Iya. Gitu. Tadi kan kakak bilang kalau mempelajari filsafat itu sebenarnya penting ya untuk siapapun. Sangat penting. Menurut kakak kenapa sih harus masyarakat ataupun anak muda itu penting untuk mempelajari ilmu filsafat? Yang pertama begini, filsafat itu kan secara etimologi ya, kalau kita membahas tentang filsafat pure gitu ya, secara etimologi jelas. Filsafat, filos dan sophia yang artinya cinta kepada kebijaksanaan. Orang kalau mau mencapai kepada wilayah kebijaksanaan, apa yang harus ditempuh dulu? Mencari. Yang harus ditempuh adalah ilmu pengetahuan. Ya. Dari kecintaan kepada ilmu pengetahuan itulah yang akan yang akan membuat orang itu menjadi bijaksana atau tidak. Ya. Kedangkalan ilmu pengetahuan itu yang membuat orang menjadi tidak bijaksana. Makanya kalau orang itu benar-benar paham terkait dengan pentingnya mempelajari filsafat atau manfaatnya mempelajari filsafat, orang pasti punya kecenderungan untuk belajar itu karena cinta kepada pengetahuan yang endingnya akan menjadi kebijaksanaan itu sendiri. Dan orang berfilsafat itu saya kira dia selalu mempertanyakan segala sesuatu. Benar nggak sih A nih, benar nggak sih B ini? Jadi terus menguji. Filsafat itu adalah menguji. Gitu. Apapun kejadian sosial, apapun kejadian alam, filsafat terus menguji begitu. Itu sih pentingnya mempelajari filsafat.
Jadi mencari tahu juga ya, antara bener atau kurang baik gitu ya. Iya. Kayak dari tadi penjelasan yang kakak udah buat nih, ada nggak sih kak strategi khusus dalam sekolah Averus ini untuk membumikan filsafatnya nanti ke depannya gitu? Oke. Selama 2 tahun kemarin kami dari pengurus sekolah filsafat Averus untuk mengembangkan atau membumikan filsafat khususnya di daerah Serang atau Banten segala macam, tentu mengalami apa ya yang disebut dengan kerikil lah gitu ya. Jadi nggak mulus. Memasarkan filsafat itu nggak mulus, nggak seperti kita memasarkan minuman gitu ya. Sulit ya? Sulit sekali. Yang hadir kalau kajian paling yang hadir 5 orang, 10 orang, 15 orang. Karena lingkungan mungkin itu berefek. Lingkungan di daerah Serang kurang sekali dalam tanda kutip gitu ya, kecenderungan kepada filsafatnya gitu ya. Maupun itu mahasiswanya gitu ya. Entah itu pendidiknya, entah itu masyarakatnya, bahkan filsafat rasa asing gitu ya. Apalagi di Banten tanda kutip unsur keagamaannya lumayan ketat dan menganggap bahwa yang tadi aku jelaskan, filsafat terlalu konotasinya selalu sesat dan sesat. Padahal tidak demikian. Banyak sekali ulama-ulama muslim yang cenderung berpikir secara filosofis dan menjadi tokoh-tokoh filsafat. Siapa yang nggak kenal sama Al-Kindi? Siapa yang nggak kenal sama Ibnu Sina? Siapa yang nggak kenal sama Al-Farabi? Siapa nggak kenal sama mereka-mereka gitu ya? Mereka seorang ulama alim besar. Dalam anggotanya itu sekarang udah ada berapa nih kak? Kalau keanggotaan pengurus kita tidak banyak, paling ada beberapa orang gitu ya. Mungkin cuma 5 orang lah keanggotaan di pengurus. Tapi di kajian, di grup kajian, Sekolah Filsafat Averus sudah menasional gitu ya. Mulai dari bahkan ada kelompok organisasinya yang turut serta ikut di acara epistemologi course itu dari Malaysia. Ada yang dari Malaysia segala macam. Jadi grup sekolah filsafatnya itu sendiri sudah hampir lebih dari 1.000 lah. Udah banyak ya? Sudah banyak gitu ya komunitas itu, jumlah yang minat untuk kajian sekolah filsafatnya gitu. Berarti itu dibuka untuk umum ya? Jelas sekali dibuka untuk umum, siapa saja yang mau belajar filsafat gitu ya, khususnya filsafat Islam, entah itu mahasiswa, pekerja atau apapun itulah. Kemarin, bulan-bulan kemarin kami sudah mengadakan kegiatan epistemologi course dan kami rasa peminatnya sedikit, cuma beberapa orang. Tapi ternyata ketika diadakan kegiatan tersebut peminatnya hampir 100 lebih. Dan banyak ya? Dan iya banyak alhamdulillah. Dan itu mayoritas bukan orang-orang Banten. Dari luar-luar Banten juga banyak? Kebanyakan di luar Banten, bahkan mendominasi hampir 80% peserta epistemologi course itu adalah orang-orang di luar Banten. Itu datang langsung? Waktu itu kegiatannya online. Online karena masih pandemi ya? Betul, karena masih pandemi. Gitu. Jadi lebih mudah diakses ya? Betul sekali. Dari luar-luar kota juga lebih mudah untuk mengikuti kegiatannya. Iya betul. Oke. Tapi dari luar Serang sendiri sebelum pandemi 2020 ya? Betul. 2020 udah pandemi belum? Belum ya pada saat itu kan? Pada saat itu belum. Pada awal-awalnya itu kegiatannya tatap muka kan? Oke. Iya betul. Pada awal-awal itu kegiatannya masih tatap muka, hampir beberapa bulan masih tatap muka. Kita kajian rutin di daerah Serang gitu ya. Salah satu tempat ada khusus tempat sekolah filsafat Averus. Kita mengadakan kekajian itu rutin. Awalnya memang cuma diikuti oleh beberapa orang, 5 orang, 10. Pada akhirnya pada kajian kalau tidak salah pada kajian ke-10 atau kajian ke-15 waktu itu banyak sekali peminat, hampir kalau tidak salah hampir 40 orang yang datang. Dan itu bukan cuma dari Banten. Mereka menyengaja datang ke Serang mengikuti kajian sekolah filsafat Averus gitu ya. Artinya alhamdulillah lah gitu ya. Semoga ini sebagai ladang ibadah gitu ya, menjadi amal jariah gitu untuk sekolah filsafat Averus dalam membumikan filsafat di daerah Serang khususnya begitu ya. Berarti pada saat itu udah lumayan dikenal dari luar-luar kota juga ya kan? Alhamdulillah, bahkan sekolah filsafat Averus lebih terkenalnya di luar Banten. Iya, banyak yang warga Banten yang bahkan belum mengetahui ya. Iya, banyak sekali yang belum mengetahui. Tapi kalau di lingkungan
kampus-kampus Serang saya rasa mereka sudah pada mengenal gitu ya. Tapi terus terang kalau untuk peminat segala macam mayoritas dari luar Banten peminatnya, padahal posisinya ada di sini, kita ada di Serang. Berarti ada Boleh yang nanya nggak? Ya, Iya kan, media yang dipakai buat promosi atau apa ya, kalau ngenalin gitu tuh, atau caranya gimana gitu, bahkan sampai kedengar ke luar negeri segala kan tadi. Iya. Kebanyakan juga di luar Banten gitu. Media yang dipakai atau caranya buat ngenalin filsafat Averroes ini juga. Filsafat Averroes sebenarnya punya dua media, ada Instagram baru sama Facebook. Kalau Facebook ada fanpage-nya namanya Sekolah Filsafat Averroes. Ada fanpage-nya? Ada fanpage-nya namanya Sekolah Filsafat Averroes, dan itu sebenarnya rutin banget. Rutin banget setiap kajian kita streaming, kita unggah gitu segala macem, dan alhamdulillah peminatnya itu bukan hanya dari kalangan mahasiswa, dari kalangan dosen-dosen pun ada gitu ya. Karena memang di Sekolah Averroes itu, di Sekolah Filsafat Averroes, kami bukan membackup ya, kami dibantu oleh para guru-guru kami dari salah satu dosen di kampus Serang, benar-benar membackup, membantu Sekolah Filsafat Averroes untuk maju, untuk berkembang gitu ya. Jadi alhamdulillah lah, bukan cuma syiarnya itu adalah pengurusnya, tapi dari dosen-dosen juga mensupport penuh gitu ya tentang adanya Sekolah Filsafat Averroes itu. Oh, jadi kayak dari mulut ke mulut, cuma yang ngomongnya itu orang berpengaruh lagi. Nah, betul gitu. Kalau orang yang berpengaruh, kalau ada yang ngomong, beres, selesai gitu kan. Ya alhamdulillahnya begitu. Banyak peluang sekali gitu dari Sekolah Filsafat Averroes. Setiap mengadakan kegiatan itu selalu ada streaming. Selalu ada streaming. Jadi bisa diakses juga Bisa. ya buat orang yang nggak bisa datang langsung. Betul, bisa diakses, silahkan kunjungi fanpage Sekolah Filsafat Averroes. Itu ada kajian-kajiannya. Tapi kalau di Instagram juga sama? Di Instagram juga sama. Kalau di Instagram paling broadcastnya doang sih. Kalau videonya jarang. Paling ketika kajian streaming gitu di Instagram, tapi nggak bisa ke save gitu. Jadi kayak menghadiri langsungnya gitu ya. Betul sekali. Buat ini nih Kak, tadi buat anak-anak muda, mahasiswa ataupun masyarakat luas di Kota Serang nih yang belum mengetahui adanya Sekolah Filsafat Averroes ini, gimana sih Kak? Maksudnya biar masyarakat itu tuh lebih terbuka pikirannya kalau mempelajari filsafat ini nih penting gitu. Nah, ini sebenarnya yang menjadi problem dari kami gitu ya. Soal menyadarkan orang itu bukan soal seperti kita memindahkan gelas gitu kan. Nggak mudah ya. Nggak mudah gitu ya. Artinya kecenderungan orang, pengetahuan orang, karakter orang gitu ya, ditentukan kan biasanya dari caranya dia membaca gitu ya, segala macem gitu kan. Bahkan kami sih berharap gitu ya, kami berharap dari Sekolah Filsafat Averroes, mungkin dari mahasiswa-mahasiswa yang ada di Serang, untuk turut lah gitu ya mencintai filsafat. Kenapa harus mencintai filsafat gitu ya? Karena kalau orang sudah mencintai filsafat, orang akan cinta kepada kebenaran. Kalau orang sudah cinta kepada kebenaran, itu mulai dari pola pikir, itu mulai dari pola sikap, itu mulai dari pola bicara segala macam pun itu akan menjadi benar-benar menjadi sesuatu yang benar. Dia selalu mencari kebenaran, gitu loh. Jadi enggak dalam tanda kutip filsafat mendobrak pola berpikir fanatis lah, gitu ya. Jadi mengajarkan orang untuk berpikir secara mendalam, membahas tentang perihal sebab. Kebanyakan kan kalau orang-orang kita gitu segala macam, kalau ada problem sosial, ada problem politik, ada problem agama segala macam, mereka kaji, yang mereka salahkan itu akibat kebanyakan. Tapi orang-orang filsafat, mereka pasti akan mencari kenapa ini terjadi. Yang dikaji dari filsafat adalah sebab. Sebab kenapa ini terjadi. Sebab kenapa kebijakan ini dibuat segala macam. Orang-orang filsafat lebih kritis pada wilayah itu gitu. Kenapa sih orang tidak tidak menyukai filsafat atau kurang tertarik filsafat? Mungkin gitu ya, tanda kutip banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang terlontar kepada diri saya secara pribadi. Bang, katanya, kalau belajar filsafat
sudah dapat gelar sarjana filsafat, kira-kira kerjanya apa lu Bang? Iya, betul Kak. Soalnya banyak juga yang penasaran. Orang filsafat itu sebenarnya kerjanya di mana-mana. Orang filsafat bisa jadi analis. Ya. Orang filsafat bisa jadi dalam tanda kutip bisa jadi guru, bisa. Orang filsafat bisa jadi agamawan nggak? Bisa. Filsafat bisa kemana aja, gitu loh. Bahkan sekarang kita butuh orang-orang filsafat untuk meredam isu-isu keagamaan yang sekarang fanatik. Ya. Itu tugasnya para ya yang gandrung lah untuk mengkaji filsafat. Sebenarnya untuk lapangan pekerjaan luas ya. Lapangan pekerjaan luas, filsafat itu kemana aja? Bisa kemana aja masuk. Bisa kemana aja masuk. Bahkan contoh saya dalam pengertian gitu ya, saya mencintai filsafat. Ya. Apa sih yang harus yang pertama saya kaji terlebih dahulu? Contoh, guru saya bilang, Rob, kalau kamu mau mengkaji filsafat, kamu pandai dulu deh bermatematika. Matematika? Betul. Kenapa tuh? Saya dipaksa untuk belajar matematika. Kenapa belajar matematika? Di matematika itu kita diajarkan tentang berpikir pasti dan benar. Iya. Nah itu. Iya. Dan terkadang kenapa sih siswa-siswa sekarang itu nggak mencintai matematika? Iya. Karena mereka belum tahu kegunaannya. Kalau udah tahu kegunaannya matematika, pasti mereka mencintai. Karena isinya semuanya soal logika, soal kebenaran, gitu ya. Ini nih ruang bangunan segala macam ini. Ini kan dibuat pakai rumus matematika. Gitu. Iya, kalau nggak pakai rumus matematika bisa roboh ya. Nah, betul sekali. Makanya sebelum saya mengkaji filsafat, saya harus kuasai matematika. Setelah saya kuasai matematika, gitu ya, intinya saya belajar tentang logika simbolik atau logika matematika, baru saya mengkaji filsafat. Tentu dibantu dengan ilmu logika itu sendiri, ilmu mantik, gitu loh. Apa nih Kak harapan-harapan untuk pemuda-pemuda di Kota Serang untuk mempelajari tentang filsafat itu? Oke, harapan kami di Sekolah Filsafat Averus, kami tidak dalam pengertian memberikan doktrin ya, orang itu harus belajar filsafat, tidak. Bebas. Orang mau belajar apapun bebas. Bebas ya. Bebas gitu ya. Tapi Sekolah Filsafat Averus ingin gitu ya, pola pikir, paradigma mahasiswa-mahasiswa yang di Serang jangan terlalu pragmatis, gitu ya. Kritisisme dibangun dari mana coba? Dasar kritisisme apa? Ya filsafat, gitu lah. Makanya jangan sampai pudar idealisme mahasiswa itu sendiri, gitulah. Bukan cuma mahasiswa tentunya, para pemuda-pemuda juga segala macam gitu kan. Jangan sampai, apalagi kita terlalu apatis. Ya, wah itu lebih bahaya. Pragmatis aja kita nggak boleh gitu ya. Apalagi apatis kan begitu. Jadi harapan besar kami gitu ya, kepada pemuda atau mahasiswa di daerah Serang, coba sekarang menggeluti cinta pada literasi lah, membaca, cinta pada membaca. Karena terus terang selama saya di Serang, saya 2 tahun di Serang, hadirnya Filsafat Averus, di situ hadirnya saya di Serang masalahnya. Oh, Kakak bukan orang Serang ya? Asli Serang tapi studinya di Ciputat. Oh, jauh lumayan. Jauh lumayan. Jadi lingkungannya itu ketika saya datang ke Serang, kemudian terjun di dunia mahasiswa, walaupun tidak semua ya. Saya tidak mengeneralisir bahwasanya mahasiswa di Serang kurang minat baca, kurang baca buku atau apa. Saya tidak mengeneralisir semuanya, gitu ya. Tapi sebagian yang saya temui gitu ya, kecenderungan mereka tidak memiliki semangat untuk membaca. Artinya daya bacanya rendah, gitu ya. Jadi Sekolah Filsafat berharap kepada pemuda, mahasiswa segala macam, ayo tingkatkan daya bacanya. Apapun itu. Mau baca filsafat, mau baca tasawuf, ekonomi, politik, sastra, sosial, bebas. Tapi harapan kami tingkatkan daya membacanya. Oke, semoga apa yang diharapkan sama kakak itu bisa terwujud lah ya. Soalnya kan membaca itu penting banget ya. Jelas. Untuk mencari informasi, betul pengetahuan sekali. Itu membaca apapun ya, nggak melulu tentang filsafat juga membaca tuh penting banget. Penting banget ya. Terima kasih banyak Kak udah ngasih informasi banyak banget tentang filsafat tadi, pentingnya filsafat dan
pengetahuan tentang filsafat yang mungkin banyak di masyarakat itu tuh yang banyak salah kaprah ya tentang filsafat. Dan tadi udah diluruskan juga sama kakak tentang sebenarnya apa sih filsafat itu. Pokoknya terima kasih banyak udah hadir ya kak. Sama-sama.